Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali duduk di majelis ilmu. Semoga apa yang menjadi fadilah, apa yang menjadi manafi' dan masalih dari thalabul ilmi, kita semua mendapatkannya. Salah satu di antara sekian banyak keutamaan dari menuntut ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu maghfuran lahu." Beranjaklah kalian, pulanglah kalian dari majelis ilmu dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni. Jadi salah satu di antara sabab orang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia duduk di majelis ilmu. Semakin banyak dia duduk di majelis ilmu, maka semakin banyak dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita amalkan pada kesempatan ini mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah sebulan ke depan kita akan memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan yang disebut dengan bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah menyampaikan usia kita ke bulan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan Ramadan kepada kita semua, dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Maka ada baiknya kita membahas beberapa poin pembahasan. Semoga ini menjadi bekal bagi kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan, dan semoga bekal ini menjadikan Ramadan kita semakin berkualitas. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita ingin sedikit membahas beberapa keanehan yang terkadang terjadi di sebagian masyarakat kita. Anggapan-anggapan yang keliru atau bahkan keyakinan-keyakinan yang batil berkaitan dengan perkara-perkara yang terkait dengan Ramadan. Nah, di antaranya para jamaah, sebagian orang menganggap tidak boleh bermaksiat saat berpuasa. Ini anggapan yang benar, namun ternyata ada kelanjutannya. Kalau sedang berpuasa tidak boleh maksiat, tapi kalau sudah berbuka puasa dia merasa bebas bermaksiat. Ini anggapan yang keliru, karena maksiat, perbuatan dosa, apakah saat kita berpuasa ataukah saat kita sedang tidak berpuasa, itu tetap diharamkan Allah. Dosa dan maksiat itu di bulan-bulan selain Ramadan tidak boleh dikerjakan. Maka demikian pula di bulan Ramadan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Nah, sebagian orang, para jamaah yang dirahmati Allah, dia merasa terkekang, dia merasa terpenjara ketika berada di bulan Ramadan, tidak merasa leluasa untuk bermaksiat
atau melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Namun ketika dia keluar dari bulan Ramadan, dia seperti syaitan yang bebas dari belenggu, karena setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Selesai dari bulan Ramadan berarti di hari terakhir ketika terbenam matahari, orang kita menyebutnya malam takbiran, maka belenggu-belenggu setan itu dilepas. Belenggu-belenggu setan itu dilepas, sehingga setan bergerak leluasa lagi. Dia seperti bebas dari penjara. Nah, sebagian orang begitu juga. Ya, ketika malam takbiran dia sudah kembali ke habitat semula. Dia merasa bebas, tidak lagi dikungkung di dalam penjara yang mungkin menyesakkan dadanya, tidak leluasa untuk berbuat dosa dan maksiat. Maka jangan kaget kalau di malam takbiran sebagian orang sudah mulai melakukan dosa lagi. Ya, sebagian melakukan dosa yang kata Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir, maka dia adalah teman-temannya setan. Lihat, di malam takbiran banyak orang yang melakukan perkara-perkara mubadzir. Ya, dia memubadzirkan hartanya, ya, main petasan, main kembang api. Ya, bahkan saya pernah mendengar ada orang kaya di Balikpapan menghabiskan ya jutaan rupiah, bahkan mungkin puluhan juta, ya, hanya untuk pesta kembang api. Sebagian para jamaah yang dirahmati Allah memubadzirkan waktunya, usianya. Dia begadang semalaman di malam takbiran, tidak tidur. Sebagian meninggalkan kewajiban-kewajiban, tidak sholat subuh ya di tanggal 1 Syawal. Sebagian meninggalkan amal-amal sunnah padahal sebulan dia mengerjakannya. Nah, sebagian orang mengatakan tanggal 1 Syawal atau malam 1 Syawal tidak ada lagi taraweh. Padahal para jamaah dirahmati Allah, taraweh masih ada nggak malam lebaran? Tarawehnya masih ada nggak, Pak? Taraweh berjamaah salat malam di awal waktu yang disebut taraweh di tanggal 1 Syawal atau malam takbiran memang sudah tidak dikerjakan lagi. Tapi sholatul lail, sholat malamnya, witirnya, masih ada anjuran? Masih ada anjurannya, tetap disunahkan. Sholatul lail, kemudian qiyamul lail, kemudian tahajud, ataukah yang disebut tarawih di bulan Ramadan yang dikerjakan ba'da isya di awal malam berjamaah, itu sejatinya semuanya adalah rangkaian sholat di malam hari atau qiyam di malam hari, ibadah di malam hari. Maka para jamaah di malam takbiran sejatinya sholat lail tetap ada anjurannya. Tarawih berjamaah mungkin tidak dikerjakan. Nah, sebagian orang kan merasa merdeka, ya. Yes, tidak ada lagi taraweh. Dia nggak berpanjang-panjang lagi ngikutin imam. Barakallahu fikum. Nah, ini kalau kita lihat itulah gambaran-gambarannya syaitan. Ya, mereka merasa bebas, merasa lepas dari belenggu-belenggu, ya, sehingga merasa leluasa lagi untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi pelanggaran syariat. Waliyadzubillah. Nah, sebagian juga begitu saat sedang berpuasa. Ketika sedang berpuasa merasa terpenjara. Ketika sudah berbuka, para jamaah yang dirahmati Allah, dia merasa lepas semuanya. Dia merasa bebas. Mohon maaf, misalkan di kalangan anak-anak muda, ada anak-anak muda kalau sedang dia berpuasa paham, nggak mau pacaran. Nggak mau pacaran. Ya, ketika misalkan pacarnya minta janjian, dia nggak mau, sedang puasa, gitu ya. Nanti saja nunggu berbuka, janjiannya di masjid lagi, gitu ya, sambil taraweh atau pulang taraweh. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, ini harus dipahamkan ya bahwa maksiat itu tetap tidak boleh. Apakah sedang berpuasa ataukah kita sudah berbuka, tidak sedang berpuasa, sama-sama diharamkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian orang ketika buka puasa, dia merasa bebas melakukan segala sesuatu,
ya dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Lantas apa manfaat dari puasa seharian full? 13 jam dia nahan diri dari lapar dahaga. Apa manfaatnya kalau kemudian setelah berbuka puasa dia merasa bebas lagi bermaksiat? Bukankah puasa itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya supaya memberikan hikmah. Hikmahnya apa? La'allakum tattaqun, ya supaya kita bertakwa. Kalau kemudian yang mubah-mubah saja di siang hari saat kita berpuasa bisa kita tinggalkan, maka harapan besarnya perkara-perkara yang haram mudah untuk kita tinggalkan. Karena yang mubah saja, makan dan minum, menggauli istri di siang hari, ini perkara-perkara yang asal hukumnya mubah, kita bisa meninggalkannya. Maka harapan besarnya kalau nanti ya di luar Ramadan atau kita saat sedang tidak berpuasa, maka perkara-perkara haram lebih mudah lagi untuk kita tinggalkan. Harusnya begitu. Namun demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang itu mengerjakan ibadah puasa sekedar seremonial saja tahunan. Dia ngertinya puasa itu nahan lapar, nahan dahaga saja. Yang kata para ulama, ini sejatinya seringan-ringan puasa. Ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Seringan-ringannya puasa adalah menahan diri dari lapar dan dahaga, meninggalkan makanan dan juga minuman. Kalau puasa di dalam Islam modelnya seperti itu, terus apa bedanya dengan puasa di luar Islam? Kalau modelnya sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum, orang-orang di luar kita Pak bisa lebih hebat. Ya kan? Tapi esensi dari ibadah puasa di dalam dinul Islam itu jauh lebih dalam dari itu semua. Hikmah paling besarnya adalah la'allakum tattaqun. Takwa itu kan takut kepada Allah ketika hendak melakukan dosa dan maksiat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau memperingatkan kita bahwa ada orang yang berpuasa namun dia tidak dapat pahala dari puasanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini masyhur, disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Kata Nabi, "Rubba shaim hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahr." Kata Nabi, betapa banyak orang yang puasa, dia dapatkan dari puasanya itu hanya lapar dan dahaga saja. Dan betapa banyak orang yang melakukan qiyam, salat di malam hari, namun yang dia dapatkan dari salatnya hanyalah bergadang. Sebagian orang, masya Allah, ya 2 jam tahajud para jamaah, 2 juz dia habiskan, tapi giliran salat subuh ngantuk. Ya, tahajud tidak ngantuk, tapi giliran salat subuh ngantuk. Nah ini masalah. Dia lebih memperhatikan perkara-perkara yang sunnah, kemudian melalaikan dan mengabaikan perkara yang wajib. Seharusnya silahkan tahajud yang semangat, subuh harus lebih maksimal lagi. Makanya yang dilakukan oleh Nabi sebelum sholat subuh, setelah beliau panjang tahajud, lama berdiri di dalam sholat lail, beliau istirahat sebentar ya menjelang sholat subuh. Tidur sebentar untuk memulihkan stamina-nya. Sehingga ketika masuk waktu sholat subuh kondisinya sudah segar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini yang pertama ya, yang harus menjadi perhatian bagi kita, bahwa anggapan sebagian orang tidak boleh bermaksiat saat puasa, namun setelah berbuka silahkan bebas bermaksiat. Barakallahu fikum, ini anggapan yang batil. Berikutnya, sebagian orang, para jamaah yang dirahmati Allah, ini biasanya sebagian orang awam yang menganggap bahwasannya keramas, sampoan di siang hari saat berpuasa itu tidak boleh.
Makanya ada orang seharian ketika puasa tidak mandi-mandi. Sudah mulutnya bau begitu ya. Badannya juga ikut bau. Taib para jamaah. Nah, sebagian orang beranggapan keramas apalagi pakai sampo yang mengguyur air ke kepala, ke rambut, ini tidak boleh. Kenapa katanya? Nanti airnya itu bisa masuk ke pori-pori dari kulit kepalanya, nanti nyambung ke kepalanya, mungkin anggapan dia masuk ke tenggorokan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau begitu berarti batal puasanya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, anggapan seperti ini tidak punya dasar sama sekali. Tidak punya dasar sama sekali. Andaikan juga air itu masuk ke pori-pori kulit kepala kita, maka itu tidak bisa disamakan dengan minum air lewat mulut. Ya. Mungkin masuk ada air ke pori-pori kulit kepala kita, namun tidak akan tembus ke bawah. Dia beda dengan minum air langsung dari mulut. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keramas, sampoan saat berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, justru di sana ada hadis, ada satu riwayat dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat di Sunan Abi Daud, dan riwayat ini riwayat yang sahih, disahihkan oleh para ulama hadis. Disebutkan dalam riwayat itu, laqad ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil araji yasubbu ala ra'sihi al-ma wa huwa sha'im minal atash atau minal harri. Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Urj. Beliau saat itu menyiram kepalanya dengan air. Padahal saat itu beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Beliau melakukan itu karena saking hausnya, saking panasnya saat beliau menjalankan puasa. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, saat pertama kali syariat puasa itu diwajibkan, ya sekitar tahun 2 Hijriyah, itu memang saat itu para jamaah yang dirahmati Allah, cuaca lagi sangat panas sekali, lagi musim panas. Ya, sehingga disebut Ramidha yarmudu. Kesananya Ramadan atau Ramdha. Ya, artinya adalah membakar, panas, menyengat. Karena memang saat awal pertama kali disyariatkannya kewajiban puasa di bulan Ramadan, saat itu sedang musim panas. Ya, para jamaah, mungkin sebagian kita mengalami ya bagaimana Jazirah Arab ketika musim panas. Payah sekali para jamaah yang dirahmati Allah. Badan kita ini kalau di musim panas tidak ngapa-ngapain saja, itu pegel-pegel. Ya, rasanya orang Arab bilangnya ta'ab. Ya, ta'ab itu lelah sekali, capek sekali. Ya, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Saking panasnya cuaca. Nah, bagaimana lagi kalau kemudian dibawa puasa? Tentu sangat berat sekali para jamaah yang dirahmati Allah. Maka Nabi pernah dipergoki oleh sebagian sahabat. Ya, beliau mengguyurkan air ke atas kepalanya, ke rambutnya, saking merasa haus dan merasa kepanasan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ada perbuatan seperti itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka membasahi rambut atau mengguyurkan air ke kepala ini sama sekali bukan pembatal puasa. Jadi tidak mengapa. Ya, bapak-bapak yang kegiatannya di luar, misalkan nanti bulan Ramadan, ternyata para jamaah yang dirahmati Allah cuacanya sangat terik. Ya, sambil misalkan kita mampir di masjid, mau sholat zuhur, udaranya sangat terik sekali, itu boleh. Ya, kita mengguyurkan air ke kepala kita. Baik, para jamaah. Kami dulu kalau musim panas, sebelum tidur itu Pak, harus nyipratin dulu tempat tidur pakai air. Jadi 1 gayung minimal.
Dicipratin dulu baru kita bisa tidur. Saking panasnya, saking panasnya. Dan kalau ada kipas angin, itu hawa yang keluar dari kipas angin itu juga panas. Ya. Artinya begitu keadaannya. Maka Nabi sampai kemudian mengguyurkan air ke kepalanya. Dan hal ini sekali lagi menunjukkan berarti hal tersebut sama sekali tidak membatalkan puasa. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang sering beredar di sebagian masyarakat kita. Apa itu? Tidurnya orang puasa ibadah. Akhirnya orang memilih banyak tidur ketika puasa karena sama-sama ibadah. Kalau tadarus ibadah, tidur ibadah, milih yang mana, Pak? Milih yang mana? Milih tidur. Kalau sholat sunnah ibadah, tidur juga ibadah. Ya orang akan milih tidur. Sama-sama ibadah, sama-sama berpahala. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Pernah dengar ini kalimat ini? Makanya ya kita juga kadang terpengaruh kan begitu. Di bulan Ramadan itu durasi tidur jadi panjang, gitu ya. Kecuali orang-orang tertentu. Nah, sebagian orang, masya Allah para jamaah, habis suruk tidur lagi. Nanti qailulahnya jadi tambah panjang. Qabla zuhur tidur, jam 11 sudah tidur, nanti habis zuhur tidur lagi sampai asar. Begitu ya. Nanti melek-melek biasanya habis asar. Kenapa? Karena menanti buka puasa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bukan tidak boleh tidur. Ya, namun anggapan bahwasanya tidurnya orang puasa ibadah kemudian akhirnya mendorong seseorang untuk memperbanyak tidur saat sedang berpuasa, nah ini yang harus dibenahi, ini yang harus dikoreksi. Dan ternyata para jamaah yang dirahmati Allah bukan tanpa dasar ya, mereka punya anggapan seperti itu ya, ternyata mendasari anggapannya dengan sebuah riwayat yang disebutkan dalam riwayat itu, naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Mungkin pernah dengar ya riwayat ini. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, diamnya itu adalah tasbih, doanya mustajab, dan amalnya dilipat gandakan pahalanya. Riwayat ini para jamaah yang dirahmati Allah disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan ternyata derajat hadis ini lemah. Dikatakan oleh ulama hadis diantaranya Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya bahwasanya riwayat ini riwayat yang lemah. Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam silsilah ad-dha'ifah juga menyatakan yang seperti itu. Artinya riwayat ini riwayat yang lemah. Kalau kemudian du'auhu mustajabun, nah ini ada riwayat yang lain yang mendukungnya. Kemudian amalnya dilipat gandakan pahalanya, juga ada riwayat yang mendukungnya. Ya adapun tidurnya adalah ibadah, ya ini tidak ada riwayat lain yang mendukungnya. Kemudian di riwayat yang lain yang juga sama-sama riwayat ini didhaifkan oleh para ulama, disebutkan dalam riwayat tersebut sebuah ungkapan as-shaim fi ibadah, orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah, wa in kana raqidan ala firashihi, meskipun dia sedang tidur di atas ranjangnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, pada dasarnya orang yang sedang berpuasa boleh tidur. Tidur itu hukum asalnya apa? Tidur hukum asalnya apa, Pak? Makruh, haram, wajib atau sunnah? Wajib, tidur wajib. Apa asal hukumnya? Asal hukum tidur itu apa? Mubah. Asal hukum tidur itu mubah. Mubah itu boleh-boleh saja dikerjakan. Para jamaah yang dirahmati Allah.
tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak dapat pahala. Mubah, boleh-boleh saja. Tapi yang mubah itu kan bisa menjadi nilai ibadah kalau kita mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, asal hukum tidur itu mubah, mubah tidur itu. Namun jika diniatkan untuk menguatkan badan kita supaya kita maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan menjadi sarana penunjang ibadah, maka itu bisa berpahala. Begitu ya? Bisa berpahala. Contoh misalkan ada orang tidur saat berpuasa karena khawatir tergoda ya oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Nah, ini bisa menjadi nilai ibadah ya. Atau tidurnya mengikuti petunjuk Nabi. Baik. Ya, tidur qailulah misalkan. Tidur diawali dengan doa, tidur sesuai dengan adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini bisa menjadi pahala. Atau tidur dalam rangka mengistirahatkan tubuh kita supaya kita kuat di dalam beribadah. Barakallahu fikum. Nah, ini baru akan menjadi nilai ibadah, berpahala di sisi Allah. Artinya apa? Tidak setiap orang yang berpuasa yang kemudian dia tidur, kemudian tidurnya itu menjadi pahala. Ya. Misalkan orang pada sholat zuhur dia tidur. Ketika disuruh sholat, kenapa nggak sholat zuhur? Kan tidur juga ibadah. Nah, ini yang nggak benar. Karena begini para jamaah, para ulama kan menyebutkan ada beberapa tidur yang tidur itu sejatinya dari setan. Pertama, tidur saat sholat, ngantuk saat sholat, itu dari syaitan. Karena ada setan-setan yang khusus menggoda orang-orang sholat. Kemudian tidur saat pengajian, saat bermajlis ta'lim. Ada yang ngantuk, Pak? Banyak. Bentar lagi sarapan. Ada yang tidur nggak ini? Baik, para jamaah. Tidur lagi ngaji, lagi taklim, itu dari setan. Ya, si fulan itu luar biasa khusyuknya, begitu. Ternyata tidur. Gitu. Itu ceramahnya luar biasa Ustaz, sampai menenangkan batin saya. Ternyata bukan tenang, Pak, tidur dia. Baik, para jamaah. Yang ketiga apa? Tidur saat khutbah Jumat. Ada yang suka tidur, Pak? Dia tahu ketika salam pertama, ya, kemudian sadar-sadar lagi ketika imam turun ya dari mimbar. Barakallahu fikum. Ini tiga tidur, tiga ngantuk ini dari setan. Ya. Saat pengajian, saat sholat, nah orang sholat subuh ngantuk misalkan, itu dari setan. Ya, dari setan. Kemudian saat khutbah Jumat. Jadi dengan demikian para jamaah, tidak setiap tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah. Tidur yang mana dulu ini? Tidur yang seperti apa dulu? Kalau dia tidurnya di waktu-waktu yang memang tidak melalaikan dia dari kewajiban, tidak melalaikan dia dari memanfaatkan waktu-waktu istimewa untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah, maka iya berpahala. Tapi tidur sembarangan tidur, orang pada sholat dia tidur, orang menunaikan kewajiban dia tidur, pokoknya 2/3 harinya dipakai tidur saat bulan Ramadan. Ini orang yang merugi. Orang yang merugi. Apalagi sebagian orang tidurnya karena lelah bermaksiat. Ya, sebagian orang tidurnya lelah bermaksiat. Kan begitu. Sebagian orang ada yang pengantar tidurnya itu musik, dengerin dangdut, dengerin apa. Ya. Sehingga kelelahan tidur dia. Ada orang yang tidurnya itu kelelahan karena nonton film 2 jam, kelelahan. Nonton sepak bola, ya Piala Dunia malam-malam, kelelahan tidur. Ini bukan tidur ibadah yang seperti ini. Ya, pengantarnya adalah maksiat.
Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Orang sahur kekenyangan, akhirnya tidur setelah sahur. Tidak sholat subuh, itu ibadah Pak? Tidak, itu dosa. Ya, orang itu tidur tidak melakukan sholat, itu kan dikencingi matanya, dikencingi telinga oleh syaitan, sehingga tidak dengar azan, matanya berat. Ya, Masya Allah, para jamaah, sebagian orang melek mata di waktu subuh itu berat, padahal dia hari-hari fitness, ya beban 60 kilo, enteng banget, ngangkat kelopak mata Pak nggak kuat. Ada yang begitu? Ini kelopak mata kita ini berapa kilo? Ada yang 3 kilo kelopak matanya? Nggak ada. Tapi kenapa berat untuk melek? Ini Masya Allah, masjid ini kalau Jumatan penuh nggak? Penuh kan? Coba subuh. Kalau subuh, berapa berkurangnya? Ini kalau kaum muslimin melek semua waktu subuh, dia akan hadir di sini. Ini sama seperti Jumatan. Masya Allah. Ya, semoga ada perubahan. Ini sholat subuh ini berat tidak Pak? Berat tidak ini? Kalau kita merasa berat sholat subuh, berarti ada indikasi kemunafikan. Ya kan? Karena orang munafik itu, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh. Nah, ini pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Dari 5 sholat itu, mana yang paling berat? Ya. Kalau Ustadz subuh itu yang paling berat itu, oh berarti masih ada indikasi kemunafikan. Ada indikasi kemunafikan. Kalau kemudian subuh ternyata masih menjadi sholat paling berat bagi kita. Karena kata Nabi begitu. Asqalus sholat alal munafik sholatul isya wa sholatil fajr. Sholat paling berat bagi munafik itu sholat isya dan sholat subuh, sholat fajar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya gimana nggak berat ya kalau orang start tidurnya jam 1, jam 2. Ya. Kalau kita ingin ringan mengerjakan sholat subuh, para jamaah, ya start tidurnya pada isya. Lihat orang-orang tua kita dahulu, ya pada isya itu sudah pada tidur. Ya, sebelum ada lampu listrik, begitu kan? Ya ternyata orang-orang tua kita juga setelah ada lampu listrik tergoda juga, begitu. Apalagi banyak kafe kopi, gitu. Tapi dulu, ya orang-orang dulu itu hidup, Masya Allah, para jamaah. Mereka pada isya itu sudah pada tidur, nggak ada lagi kegiatan, nggak ada lagi aktivitas. Jam 3, jam 2. Sepertiga malam terakhir baru mereka mulai kegiatan. Ada yang ke pasar, sebagiannya malah ke kebun. Ya, saya pernah masuk daerah transmigrasi para jemaah di Sumatera. Apa namanya? Penanam karet. Itu mereka start tuh jam 1, jam 2. Jadi nyadap karet itu jam 1, jam 2. Mereka sudah pada berangkat. Dan ternyata tidurnya pada isya. Tidurnya pada isya. Jadi mereka punya waktu yang cukup untuk istirahat, sehingga bangun jam 2 itu tetap seger. Nah kita para jamaah yang dirahmati Allah, urusan bangun jam berapa untuk sholat, itu sebetulnya patokannya jam berapa kita mulai tidur. Kalau mulai tidurnya jam 1, jam 2, mau pasang jam beker 4 saja, nggak mempan Pak. Berat, pasti berat. Baru 2 jam dia tidur. Ya ketika bangun subuh pasti berat. Nah makanya mesti dibenahi ya. Nabi itu tidur di awal malam. Usahakan kalau nggak ada kegiatan lain yang bermanfaat, tidur awal malam. Ya jam 9 sudah tidur. Sehingga kita bangun jam 3, bangun jam 4, ini ringan bagi kita. Ya, dan sholat subuh insya Allah tidak ketinggalan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya. Ya di antara hal-hal yang aneh terjadi di sebagian masyarakat kita, sebagian menganggap para jamaah, katanya pekerja berat itu boleh nggak puasa. Yang sebagian orang beranggapan begitu.
ini salah kaprah di sebagian masyarakat kita, bahwa para pekerja berat diperbolehkan tidak berpuasa. Ustaz, saya kerjanya tukang bangunan, saya tukang berat, ya, ngangkut semen, ngaduk pasir, barakallahu fikum, manjat-manjat. Ini berat pekerjaan saya. Saya kerjanya di pengeboran minyak, saya kerjanya di tambang, saya pekerjaannya di galian-galian, atau apapun itu. Ya, sebagian orang menganggap bahwasanya pekerjaan-pekerjaannya ini berat, kemudian akhirnya menjadikan dia tidak mau berpuasa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, pada dasarnya para pekerja berat itu sama statusnya dengan muslim yang lain. Statusnya sama, artinya status pertama dia tetap wajib melaksanakan ibadah puasa. Uzur di dalam meninggalkan puasa itu diantaranya sakit, safar. Kalau kemudian wanita ada haid, para jamaah yang dirahmati Allah, nifas, atau hilangnya akal. Nah, ini uzur-uzur untuk orang itu boleh meninggalkan puasa. Adapun orang yang tidak memiliki uzur, maka berarti beban taklif, kewajiban puasa itu masih ada pada dirinya. Maka para pekerja berat, para jamaah yang dirahmati Allah, harus memperhatikan kondisinya. Kalau kita memahami bahwa saya ini pekerja berat, maka persiapkan semaksimal mungkin bagaimana nanti di bulan Ramadan ya kita bisa beralih ke pekerjaan yang tidak terlalu berat, atau syukur-syukur para jamaah persiapan kita yang jauh-jauh hari itu menjadikan kita punya bekal untuk kemudian bisa cuti, bisa libur sebulan full di bulan Ramadan. Nah, ini kan bisa dengan persiapan. Segala sesuatu mesti dipersiapkan secara matang, ya, untuk meraih kualitas. Dan begitu yang dilakukan oleh salafun saleh. Di 2 minggu pembahasan yang lalu kita sudah jelaskan, ya, bagaimana orang-orang soleh punya persiapan dan kesiapan yang sangat luar biasa. Nggak tanggung-tanggung, 6 bulan sebelum datangnya, sebelum masuknya Ramadan, mereka sudah punya persiapan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bagi para pekerja berat, selama dia tidak sakit, tidak memiliki uzur, maka tetap berkewajiban untuk berpuasa. Adapun nanti saat dia bekerja, ya ternyata merasa berat, ini saya bisa pingsan, saya bisa kolab ini kalau kemudian saya melanjutkan puasa. Nah, itu hal yang lain. Berarti saat itu Anda punya uzur untuk kemudian berbuka. Tapi selama masih bisa tertangani, kita masih bisa sambil berpuasa, tetap kita diwajibkan berpuasa. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Di antaranya Al-Allamah Nizamuddin alaihi rahmatullah, beliau menyampaikan al-muhtarif al-muhtaju ila nafaqatihi alima annahu law ishtaghala bihirfatihi yalhaquhu dararun mubihun lil fitr yahrumu alaihi al fitru qabla an yamrada. Orang yang sangat butuh kepada penghasilan dan dia tahu, dia menyadari bahwa dia bekerja dalam keadaan berpuasa, maka ia akan terkena bahaya. Saat itulah dia diharamkan untuk meninggalkan puasa sebelum dia merasakan sakit. Jadi berpuasa dulu, toh kita masih sehat, nggak ada uzur. Nanti lain halnya kalau sudah di tengah jalan, kondisi kita berat, kalau kita melanjutkan puasa kita bisa mendapatkan bahaya, maka baru dalam kondisi seperti itu kita boleh berbuka, ya, karena keadaan kita berarti keadaan seperti orang yang sakit. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ajuri juga menyampaikan, man sana'tuhu syaqatun fa in khafa bis-shaum talafan aftara wa qada in darrahu tarkus sun'ah
fa illam yadurruhu tarkuha athima bil fitr. Abu Bakar Al-Ajuri, Imam Al-Ajuri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, kata beliau, man san'atuhu syaqah, orang yang pekerjaannya berat, jika dia khawatir binasa kalau dibawa puasa, maka dia boleh untuk berbuka, tentu dengan catatan dia mengqadha ya di hari-hari yang lainnya, di bulan yang lain. Ini jika meninggalkan pekerjaan akan membahayakan dirinya, artinya dia nggak punya bekal, tidak punya untuk memberi nafkah anak istri kecuali dengan pekerjaan itu. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, beliau kemudian melanjutkan, jika meninggalkan pekerjaan tidak masalah untuk dirinya, maka dia berdosa jika meninggalkan puasa. Artinya begini, kalau dia bisa meninggalkan pekerjaan beratnya itu karena dia punya bekal untuk nafkah anak istrinya, dia tetap wajib berpuasa. Ya, artinya para jamaah yang dirahmati Allah, dosa jika dia meninggalkan puasa. Nah, maka diperhatikan. Dan Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau mengikuti petunjuk orang-orang soleh terdahulu, tentu dengan persiapan. Ya, segala sesuatu dipersiapkan. Ya, ini waktunya 1 bulan ke depan, Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini memungkinkan untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya. Ada sebagian orang, Pak, Masya Allah, punya rutinitas umroh di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia lepas Ramadan sudah mulai nyicil persiapan, nabung ini dan itu. Sehingga bagaimana nanti pas bulan Ramadan dia selalu bisa umroh. Ini kan luar biasa. Orang kalau punya persiapan seperti itu, maka Allah mudahkan jalannya. Nah, demikian pula orang-orang yang misalkan pekerjaannya memang berat. Pekerjaan memang berat. Namun para jamaah kalau dia punya kesungguhan, dia mungkin menabung tiap bulannya. Ada sekitar 11 bulan kesempatan untuk dia menabung supaya setidak-tidaknya datang Ramadan dia bisa beralih kepada pekerjaan yang tidak terlalu berat, atau syukur-syukur tabungannya mencukupi untuk 1 bulan, sehingga di 1 bulan itu dia full betul-betul tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, semua itu dengan persiapan dan kesungguhan. Para jamaah, orang kalau misalkan punya target, tiap malam saya bulan Ramadan ingin infak 100.000. Kalau nanti dadakan di bulan Ramadan, itu pasti godaannya banyak. Dia pasti mungkin mikir, nanti gimana baju baru istri anak-anak, belum beli kue keringnya, belum nanti masak buat Idul Fitrinya. Itu biasanya berat. Kenapa? Dadakan. Tapi kalau orang punya persiapan jauh-jauh hari, ya Allah, bagaimana nanti di bulan Ramadan, terutama di malam harinya, saya ngisi infak itu 100.000. Dengan harapan dari 30 malam itu 100.000-nya pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Maka pahalanya kan berarti berlipat. 100.000 yang kita keluarkan di malam Lailatul Qadar itu sama dengan kita mengeluarkan 100.000 selama 1000 bulan. Besar nggak ini, Pak? Besar. Ya. Maka dia persiapkan. Gimana caranya? Setiap malam bisa 100.000 ngisi infak. Oh, berarti saya minimal punya uang 3 juta. Sehingga 1 bulan ya, saya bisa rutin 100.000 tiap malam. 30 malam berarti 3 juta. Ya, 30 kali 100.000. Maka dia persiapkan, mungkin nabung selama 6 bulan. Pokoknya 1 bulan saya nyimpen 500.000 khusus untuk nanti saya sediakan sedekah di malam-malam Ramadan. Sehingga ketika nanti ketemu Ramadan, uang 3 juta ini terkumpul, dan ini bukan uang panas ya, ini khusus uang dingin ya. Nyimpannya saja di kulkas gitu kan. Uang dingin itu maksudnya uang yang nggak dipakai apa-apa. Artinya semua kebutuhan tercover, ini memang khusus untuk sedekah di malam-malam Ramadan. Nanti datang Ramadan 3 juta sudah terkumpul, walhamdulillah. Ya. Sehingga para jamaah kita
tidak usah lagi terbebani. Kenapa? Uang untuk infak khusus Ramadan sudah ada ini. Tinggal bawa setiap malam, ambil 1 lembar, masukin 100.000, malam kedua ambil lagi, begitu. Ini kan dengan persiapan, dengan persiapan. Nah sama, segala sesuatu kalau dipersiapkan insya Allah para jamaah. Baju lebaran, kenapa nggak beli dari sekarang? Kenapa harus nunggu 2 hari sebelum lebaran? Menghabiskan waktu-waktu yang istimewa bagi kita di 10 terakhir Ramadan. Dari sekarang kenapa nggak beli? Gitu ya. Apalagi mohon maaf, di sini jamaah misalkan yang Masya Allah, zonanya zona nyaman. Pokoknya tiap akhir bulan atau awal bulan, bulan tua atau bulan muda, ada yang masuk ke rekening, ya, puluhan juta. Nah, orang yang seperti ini, Masya Allah para jamaah, apa yang harus kemudian dirisaukan lagi? Dia bisa lebih matang persiapannya dibandingkan orang-orang yang mungkin kerjanya serabutan. Nah ini semua ya bermula dari bagaimana kita punya persiapan dan kesiapan, ya, sehingga Ramadan itu bisa maksimal. Bahkan Syekh Shalih Al-Munajjid menyebutkan belanja itu kenapa tidak buat 1 bulan saja dirapelkan. Sebagian orang kan punya kebiasaan belanja untuk 1 bulan. Nah Ramadan lebih khusus lagi, ya, di awal Ramadan menjelang masuknya awal Ramadan kita beli kebutuhan-kebutuhan yang bisa mengcover 1 bulan, ya. Supaya apa? Supaya tidak banyak warawiri ke pasar. Para jamaah, pasar kita kan tahu sendiri lah, gitu ya. Bapak kalau ke pasar lihat, bukan hanya ikan-ikan saja dan ayam yang tanpa busana, gitu ya. Emak-emak juga rata-rata nggak pakai busana, pakai daster bolong bangun tidur, gitu ya. Bapak ngelihat, gitu ya. Rusak nggak puasa kita? Rusak, para jamaah. Nah, kenapa tidak dibeli dari awal? Kalau memang kita punya bekalnya, sehingga ya persiapan stok untuk masak istri kita di dapur itu bisa tercover 1 bulan itu. Apalagi bapak punya kulkas gede, begitu ya. Ada orang punya kulkas itu Masya Allah seperti 2 lemari, begitu ya. Punya freezer, punya macam-macam. Nah ini disetok semuanya, sehingga ya harapan kita Ramadan menjadi maksimal. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, masih banyak poin-poin yang lain, ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Jadi beberapa anggapan yang keliru seputar Ramadan. Ada yang bisa ngulangi Pak? Tadi poinnya apa saja? Pertama apa? Anggapan sebagian orang bahwa keramas itu membatalkan puasa. Ini tidak benar. Yang kedua tadi apa? Apa? Tidur orang puasa itu katanya ibadah. Maka perbanyaklah tidur saat puasa. Ini juga anggapan yang keliru. Karena tidak semua tidurnya orang puasa itu bernilai ibadah. Kemudian pekerja berat. Anggapan sebagian orang pekerja berat itu ya boleh tidak puasa. Yang benar bagaimana? Ketika dia nggak punya udzur sama sekali, kerja, ya. Dia tetap berkewajiban puasa, ya. Dia tetap bekerja kalau memang dia tidak punya bekal nafkah. Namun di tengah jalan kalau memang dia kelelahan, khawatir binasa, maka dia baru boleh berbuka puasa. Kemudian tadi satu lagi apa? Maksiat, ya. Sebagian orang beranggapan sedang puasa tidak boleh maksiat. Tapi kalau sudah berbuka maka bebas maksiat. Ini anggapan yang batil. Berarti 4 poin sudah kita bahas, semoga bermanfaat. Insya Allah jika ada kesempatan berikutnya kita lanjutkan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.